Oke, hai ladies, selamat datang kembali ke Ladini Book Club. Hari ini adalah hari terakhir. Eh, kita akan membahas Allah yang Maha Pemurah, bab terakhir yaitu bab 7. Dan selamat kalau Anda sudah selesai membaca satu buku ini. Kalau Anda masih dalam proses, it's okay, you can do it, you're almost there. This is such a great book dan saya sendiri juga sangat diberkati mendengar begitu banyak kesaksian, begitu banyak insight dari para ladies yang sudah ikut sharing, ikut membagikan just what God is doing, apa yang Tuhan sedang kerjakan, bagaimana Roh Kudus menjamah hati para ladies ketika when you're reading this book. So I'm so excited and looking forward. Nah, karena hari ini hari terakhir kita membahas Allah yang Maha Pemurah, berarti kita harus siap-siap untuk buku berikutnya. Udah saking serunya lupa kalau minggu depan kita bahasnya apa nih. Minggu depan ada buku yang berikutnya, yaitu buku Menemukan Kasih Yesus dari Kejadian hingga Wahyu. Oke, dari karya Elise Fitzpatrick. Saya baca lagi, Menemukan Kasih Yesus dari Kejadian sampai Wahyu. Semua buku yang dijadwalkan di Ladini Book Club ini bisa dibeli dalam versi bahasa Indonesianya. I have carefully selected. I carefully selected, make sure ada terjemahan bahasa Indonesia dan you can access the material. Jadi kalau Anda ke Tokopedia, Shopee, wherever you get your books, Anda pasti bisa menemukan ini ya. Atau toko lilin kecil juga banyak pilihannya. But the next book is this ya, Finding the Love of Jesus, from Genesis to Revelation, bahasa Indonesianya Menemukan Kasih Yesus dari Kejadian hingga Wahyu. Nah, mungkin kalau Anda seperti saya, ketika membaca Alkitab, agak susah untuk mencari Yesus ada di mana di bagian Perjanjian Lama ya. Kalau misalnya tidak secara eksplisit Yesus disebut, nama Yesus disebut, agak susah loh, Yesus itu ada di mana. Padahal sedangkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa semua kitab Taurat dari Kejadian sampai Wahyu itu menunjuk kepada Kristus. So that's the fun part. Jadi sekarang gimana caranya kita bisa menemukan kasih Yesus? Kita menemukan Yesus di jalan cerita besar Alkitab. So this is going to be very helpful. Ini akan sangat membantu membuka mata kita ketika membaca Alkitab. Ternyata ada yang bisa dicari, ladies. We are gonna look for Jesus. Where is he? Dari Kejadian hingga Wahyu. Okay, so please have a look at it. Coba mulai browsing di Tokopedia, di Shopee, Gramedia juga kadang-kadang ada, Gramedia online. Terus di mana lagi tadi, toko buku Kristen lilin kecil. Terus ada Rakulo. There's a couple, and I'm gonna mention them on our website. Jadi kalau Anda bisa browsing, dan you can also look at our email, our homepage. Nanti saya akan berikan beberapa links for you just to try yang mana yang cocok shippingnya dan seterusnya ya. So again, if you are joining us live, welcome. Kalau Anda sedang menonton video ini at another time, welcome too. We're just excited that you're with us. Jadwal ini semoga cocok. Kalau tidak cocok, it's okay. Anda bisa ikut videonya dan menonton setiap sharing yang dibagikan dari para ladies. The benefit kalau Anda ikut live sessionnya adalah Anda bisa ikut berpartisipasi dalam sesi interaksi. So that's the benefit for joining live. But if you cannot join live, that's okay. Join us via YouTube, and saya juga percaya Anda akan diberkati. Ya, okay. I think that's the announcement. Kita bacanya berapa bab untuk minggu depan? Berarti untuk pertemuan minggu depan kita akan we would have read chapter 1 and 2. Jadi bab 1 dan bab 2. Kalau dibandingkan dengan buku Allah Maha Pemurah, segini tebelnya, ladies. If you can see ya. Agak tebal sedikit.
Tapi karena di dalam buku ini kayak ada if you can see there's a fill in the blanks, jadi kayak agak interaktif, journaling sedikit. Jadi ada banyak halaman yang dipakai untuk kita nulis-nulis journaling in this book. So it's not all reading material, nggak semuanya halaman yang perlu dibaca. A lot of it is fill in the blanks dan journaling. So let's see, chapter 1 and 2. I don't think it's that overwhelming. But if you find this overwhelming, it's okay. Just take your time, slow down. Anda ikut Ladini Book Club and you're still reading it, that's okay too. I understand. Yeah. But this is how much, kira-kira segini. Kalau mau dilihat ketebalan halamannya kira-kira segini. This is chapter 1 and 2. Okay. So we would have read bab 1 dan bab 2 untuk pertemuan berikutnya. Okay. Announcements ready? Announcements finished? Let's open in prayer. Mari kita buka mulai dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk this book club. Thank you for the ladies who are joining us today dan yang sedang nonton video ini. Lord, I pray, saya berdoa Tuhan Engkau terus berbicara kepada kami, Roh Kudus Engkau menjamah hati kami, biar diskusi hari ini Engkau yang tuntun, Engkau yang pimpin Tuhan, biar topik-topik yang dibahas ini adalah sesuatu yang benar-benar menjamah hati kami Tuhan, dan kami terus lebih wow, lebih takjub lagi akan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, dan Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau adalah saudara sulung kami yang terbaik, yang you would go the greatest distance. Engkau telah memberikan hidupmu untuk membawa kami pulang ke dalam pelukan dan kasih Allah Bapa. So thank you Jesus, thank you Holy Spirit, lead us. Engkau pimpin pertemuan kami hari ini, lead our discussions, dan biar ini menjadi berkat dan mengubah hati kami untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amen, ladies. Okay, so this is the last time we can talk about this book. Jadi I am looking forward to what we're going to talk about. Tim Keller di bab 7, dia merangkum atau menutup buku ini dengan the title Perjamuan Bapa, the Father's Feast, pesta dari Bapa, dan dia menjelaskan melalui beberapa sifat dari keselamatan. Jadi ada keselamatan yang bersifat experiential, so that you don't just know it here, but you actually know it here, ya. Ada bedanya ketika saya mengatakan nih, coba deh coklat ini enak banget. I can say ini coklatnya enak banget, dan Anda mungkin mengerti bahwa coklat itu enak, tapi sampai Anda menyicipi coklat itu tersebut, then you will know, oh, enak sekali coklat ini. Yeah, so there is an experiential aspect to salvation, dan Anda harus merasakannya sendiri. Anda harus menyicipi kasih Tuhan sendiri, dan di situ Anda bisa mengatakan, taste and see, kecaplah, dan oh, sekarang saya ngerti, sekarang saya melihat kasih Bapa, bahwa Allah itu sungguh baik, ya. Anda harus mengecapnya sendiri. I cannot tell you, your pastors cannot tell you, your leaders cannot tell you. Anda harus bisa merasakannya sendiri. Anda harus bisa menyicipi dan merasakan gimana sih rasanya Roh Kudus menjamah hati saya, dan Anda benar-benar tersentuh, terjamah. Dan that's the real, I think, jauh lebih murni perubahan itu dibanding Anda hanya disuruh-suruh saja, ya. Anda hanya mematuhi peraturan dan hukum Taurat. So that's very very important. And then he talked a little bit about keselamatan bersifat material, bersifat individual dan komunal. If you guys want to discuss that, feel free, so that I don't have to double explain it. And he closes with a very good scenery dari
buku Babette's Feast. Dan ini sangat-sangat menyenangkan karena the new heavens and the new earth, surga, itu juga bersifat rohani dan materi, di mana kita bisa sama-sama makan bareng. Yes, kita sama-sama in the Lord's feast we will enjoy makan bersama, pesta bersama, yaitu the marriage of the Lamb, pernikahan anak domba. So this is a very beautiful chapter on salvation and a beautiful wrap up untuk buku ini. So ladies, any of this part of the chapter, bagian dari bab 7 yang menonjol untuk Anda, yang benar-benar menjamah Anda, and if you would love to share, please let us know. And also just explain mengapa Tuhan meng-highlight bagian itu secara khusus untuk Anda. Okay, so ladies, feel free. And if kalau ada sesuatu yang dibagikan, terus Anda ingin agree, ingin mensupport, atau ingin membagikan pandangan lain, silahkan. Ini adalah kesempatan yang terbuka untuk semua yang if you're joining us live, this is the benefit of joining us live, is that you can also contribute to the session. Okay. All right. So I want to hand it over to you, ladies. Please go ahead. If you want to share, go ahead and unmute or raise hand. If you cannot do that, dan Anda hanya bisa melakukan via chat, you're also welcome to do that. Okay. Kita relax aja di sini, kayak kita lagi duduk di meja besar, ngopi bareng, teh bareng, and then membahas buku yang sudah dibaca. So it's simply just that. All right. Anybody wants to share? Please feel free. Kalau Anda masih if you're still going through your notes, I still see people going through their books, so that's okay. Kalau saya lihat dari kelas yang bahasa Inggris, ladies, kemarin ini kita banyak bahas tentang materi, dunia materi, aspek kekristenan yang materi. I think that was very interesting. We talked about that, and we also talked about kehidupan yang diubahkan oleh Injil. Jadi bukan hanya mematuhi peraturan Tuhan, tetapi benar-benar transformasi dari hati. So that's what we talked about yesterday. It was very, very, very fun. And I forgot to mention, di kelas bahasa Inggris juga kita agak brainstorming sedikit karena ada yang ingin tahu aplikasinya apa sih, what can we do secara praktikal setelah kita baca buku ini, what are steps that we can do secara praktikal di dalam komunitas kita masing-masing dalam gereja, what can we do, what are some steps yang kita bisa ambil untuk apply apa yang kita sudah baca dari buku ini. So we had a brainstorming session yesterday. So if you want to check it out, you can check the video. Maybe those ideas, that can work in my church. Maybe you can think about that too. Okay, so ladies, are you ready? I'm more than ready to pass the mic to you. antara Runi atau Vera dulu, and then the rest of the ladies will follow. I'm pretty sure that's what will happen. Silakan. Aku adanya pertanyaan nih, Vina. Oh ya, nggak apa-apa. Langsung aja. Oke. Jadi di halaman 91 ya, di situ kan dibilang mana. Ada yang nggak mau join sama komunitas, sama gereja, ya. Kalau latar belakangnya RTS Religious Trauma Syndrome, itu gimana ya? Iya. Karena saya lagi relate banget dengan ini. Kayaknya kok males banget ya, kayaknya mesti join gitu ke satu gereja atau satu komunitas gitu. Karena keselamatan itu kan tetap pribadi gitu. Hubungan saya sama yang di atas gitu ya. Nah, gimana? Ngerti banget. I totally understand. Church hurt is a real issue. Church hurt itu
salah satu rasa sakit yang traumatic, and people have made vows, seperti membuat janji bahwa saya nggak akan lagi ke gereja karena saya nggak akan lagi disakiti seperti itu, saya nggak mau lagi di betray seperti itu. And it's valid, it's very very valid, it's very legit. Saya ngerti sekali sebagai seseorang yang hidupnya sebagian besar di gereja dan sebagai anak gembala, anak pendeta, saya banyak melihat hal-hal terjadi di belakang horden, ya istilahnya, di belakang pintu. Saya melihat banyak behind the scenes, ada yang baik, ada yang tidak baik. Saya sudah melihat a lot, dan saya ngerti kenapa orang ada religious trauma syndrome, kenapa orang benar trauma dan nggak mau lagi, ya. But then at the end of the day, it's still pain. Itu masih kategori wound atau rasa sakit atau luka. That's the word. Itu masih luka. Dan Tuhan ingin menyembuhkan kita dari segala luka. God wants us free. Pada ujung dari semua ini, Tuhan ingin kita bebas. Dia tidak ingin kita terpenjara, dia tidak ingin kita terbelenggu, and including our pain, including our hurts. So he wants us free. Dan yang saya juga pernah dengar, dan it's actually very helpful, bagaimana Tuhan bisa menyembuhkan kita dari church hurt. Dia akan menggunakan church. Dia akan menggunakan umatnya juga untuk menyembuhkan kita dari rasa sakit atau luka yang dilakukan oleh umatnya, cintanya. He's gonna use the church to heal our church wounds. Dia akan menggunakan sesuatu yang menyakiti kita, dan itu akan menjadi seperti redemption, akan menjadi seperti penebusan. Dan proses itu kalau kita lewati, susah tetapi indah sekali. Kalau kita melihat kesembuhan yang terjadi setelah proses itu selesai, kesembuhan itu sangat-sangat indah. So that's the truth. Yes, the church hurt is valid, but God wants us free. God wants us healed. He wants us to be able untuk bisa mengasihi semua orang. Dia ingin kita bisa bebas dari belenggu yang mengikat atau rasa sakit, trauma yang mengikat. He wants us free. Dan ini sangat-sangat penting, especially when I see people yang mereka mulai pelayanan, mereka mulai gereja baru, tetapi hati mereka masih sakit gitu, karena mereka memulai sesuatu yang baru karena luka, ya, luka dari gereja A, gereja B, terus mereka memulai pelayanan baru, dan itu belum beres gitu loh. Mereka punya luka tuh belum beres, dan mereka mulai sesuatu yang baru. So it's very very dangerous when we want to move on with life, memulai sesuatu yang baru, memulai pelayanan yang baru, tetapi kita belum sembuh. We haven't received freedom. Dan Tuhan, and I say this to my friends all the time, God cannot use you if you are still wounded. Kalau kita masih sakit, kita masih terperangkap, masih we cannot move, nggak bisa gerak, then it's hard for God to use us. Susah untuk Tuhan bisa memakai kita, but God can use us when we're free. He can use us to speak to anybody. Dia bisa mengutus kita kemana saja untuk bisa melayani dan mengasihi siapapun. So that's the goal. Tapi sekarang gimana nih ceritanya? Exactly what Rooney's question. Tadi gimana dong? Saya nggak merasa aman untuk ikut komunitas ini, tapi saya tahu saya perlu. I need to join because Tim Keller also mentioned that untuk kita bisa mengenal Tuhan, ada aspek komunal, ada aspek komunitas untuk kita bisa mengenal Tuhan lebih dengan gambaran yang lebih lengkap, ya, dengan gambaran yang lebih lengkap. Saya bisa mengenal Tuhan if it's just me and Jesus. I can know him. Tapi ketika saya melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam the lives of my brothers and sisters, saya melihat gambaran Tuhan yang lebih
bukan lebih baru tapi lebih lengkap lagi. Oh, ternyata Tuhan juga begitu. Oh, ternyata Tuhan bisa lulecon, bisa joking around sama this person. Oh, Tuhan lucu ternyata orangnya. Atau oh, Tuhan dia sweet banget dengan prosesnya, misalnya kesaksiannya Lenny di grup bahasa Inggris. Oh, Tuhan sweet sekali dengan cara dia memimpin Lenny untuk mengirimkan SMS forgiveness, meminta maaf. Wow, Tuhan sangat gentle dengan cara dia menuntun Lenny. So that gives me another aspect of God. Akhirnya saya mempunyai perbendaharaan, pengertian Tuhan yang lebih kaya, ya, yang lebih lengkap. So it is very important for us to be in community. So how do we do this? I would advise for us to get healing, find healing, release forgiveness di mana kita merasa sakit, di mana ada luka di situ. Lord God, I give you this hurt because I want to be free. Saya mau bebas dari rasa sakit ini. So after you've taken care of that with Jesus, okay, after you've taken care of forgiveness with God, you go through that process, you can find a community, and Runi atau anyone who's listening right now, find a community yang Anda merasa aman, ya. Tidak harus di tempat yang sama. Kalau Tuhan bisa memakai tempat sama untuk for this process, praise God. Tapi kalau Tuhan memimpin Anda ke tempat yang lain juga, that's also possible. There are many ways we can be involved in community. Dan community bisa dalam bentuk gereja lokal, bisa juga dalam bentuk home church, home group, di mana Anda terlibat dengan a community. It can take or small group of people. It can take the form. Ini bentuknya bisa lebih dari satu, ya. Tidak hanya satu macam. It can take many different forms. That I want us to be careful is ketika kita membuat janji, saya nggak akan pernah ikut gereja lokal lagi. That's what we need to be careful for. That means it's a painful spot yang Tuhan perlu datang dan memberikan kesembuhan, di mana kita bisa akhirnya ke gereja lokal, mungkin yang sama atau mungkin yang lain, untuk bertumbuh. And I shared this yesterday with the English group. Alangkah baiknya, alangkah indahnya ketika kita semua bisa datang ke gereja lokal dimanapun itu yang Tuhan memimpin kita, ke gereja lokal dengan mindset bahwa apa yang saya bisa lakukan untuk to serve, untuk melayani tubuh Kristus. Apa yang saya bisa lakukan untuk memberkati tubuh Kristus. Karena tubuh, again, ada banyak bagian dari tubuh, dan bukan hanya yang kelihatan, bukan hanya 5 jari, hidung, mata, tetapi even our bones, cell structure, saraf, itu semua bagian dari tubuh. Dan ketika kita memikirkan gereja seperti itu, imagine begitu banyak departemen, begitu banyak pelayanan, begitu banyak area di mana kita bisa memberikan kehidupan kita. How can I serve? Bagaimana saya bisa memberi waktu saya, resource saya, bahkan uang saya, bagaimana saya bisa memberikan bagian dari kehidupan saya untuk memberkati tubuh Kristus. So I pray, if you're praying for a church, that's a very good start. Mulai dengan berdoa, Tuhan, show me where I need to go. Speak to me kalau ini adalah tempat yang dan yang Tuhan ingin saya bertumbuh. Kalau ini adalah gereja lokal di mana Tuhan ingin saya bertumbuh. It can be the same place you were from, Runi. It could be a completely different place. Bisa tempat yang benar-benar berbeda. Dan saya percaya Tuhan akan memimpin where you need to go. There's so many places yang Tuhan bisa pakai. Dan mulai, you can start small, you can start with a small group of people yang Anda benar-benar trust, dan it's gonna take time. Kalau misalnya kita sudah sangat disakiti, it's gonna take time to really let people in, to trust other people. Dan it's okay. Tuhan
Tuhan mau nunggu kok. Tuhan tuh sabar sekali. Ada kesaksian yang pengampunan itu 7 tahun. 7 tahun lamanya, terus tahun ke-7 Tuhan ngomong untuk ayo kamu benerin sama pendeta kamu. And akhirnya free ya, they're both free, semua sembuh, kedua pihak bisa reconcile. 7 tahun. Tuhan bisa tunggu. He can wait Tuhan tuh sabar. So however long it needs for you to untuk menjalani lewati proses untuk bisa kembali lagi ke gereja lokal, I believe, aku sangat percaya bahwa Tuhan akan memimpin, and He will show you where at the right time, dan Dia ingin kita free, sembuh dari church hurt. So I hope that helps. Did you have a follow-up question mungkin? Sejauh ini cukup. Makasih. Sip. Thanks, Runi. Okay. Ada yang ingin menambahkan atau change the subject juga silakan. Vera, I'm hoping you can go next. Okay, yay. Aku agak tersentil ya ketika Kak Vina bilang Tuhan bisa menunggu 7 tahun. Oh iya. Karena actually kayak Tuhan menunggu saya 14 tahun. Oh. Tuhan tuh sabar banget. Sabar banget. Luar biasa sabar ya. Sampai sebenarnya ini juga jadi ada pertanyaan sih. Kalau misalnya aku tidak menghabiskan waktu 14 tahun, mungkin saat ini aku udah ada di mana nih? Bukannya aku menyesal untuk keberadaan dan posisi hidupku sekarang ya. Tapi aku kadang berpikir bahwa kalau misalnya itu 14 tahun, istilahnya aku nggak jadi domba yang bebalah ya. Mungkin Tuhan bisa memakai hidupku ini sekarang mungkin udah lebih wow lagi gitu sih. Dan mungkin untuk menanggapi ya sedikit soal church hurt ya, memang gimana ya, nggak semua gereja memang menekankan pentingnya sebuah komunitas. Cuma kalau aku beberapa tahun belakangan ini belajar adalah bahwa di dalam Tuhan sendiri pun kan Allah Tritunggal ya. Yeah. 3 pribadi di dalam satuan kan. Berarti kan maksudnya itu juga sudah menekankan bahwa ini adalah sebuah komunitas. Dan juga kita juga digambarkan sebagai domba, di mana domba itu kan juga berkerumun ya, bukan yang sendiri-sendiri gitu. We are not a lone wolf atau apa gitu kan. Dan juga kan memang pada dasarnya manusia diciptakan untuk relationship, untuk sebuah hubungan. Aku kemarin baru baca sih, ada satu kutipan nih, your gifts are not about you, leadership is not about you, your purpose is not about you. A life of significance is about serving those who need your gifts, your leadership, your purpose. Memang kan pada dasarnya kita hidup dengan, kita sudah diberi purpose sama Tuhan, udah dikasih gift sama Tuhan. Nah gimana cara kita found gift atau purpose itu, dan nanti memang digunakan untuk memberkati orang. Untuk menabur lah istilahnya kan ya dan aku kayak ada cerita sih, memang ini kebetulan temanku juga, bukan teman ya, jadi kayak ada orang datang ke komsel aku dengan church hurts nih. Terus tapi dia dari gereja lain, sebut aja gereja X lah. Terus habis gitu dia bilang ke aku mau coba nih untuk komsel, tapi aku bukan dari gereja kamu loh. Terus dia juga bilang, you okay with that? Ya terus aku bilang, ya udah, kenapa enggak? Kalau misalnya kamu mau coba, ya udah silahkan kan. Dan ya puji Tuhannya, ternyata memang ini berawal dari sebuah komsel, terus akhirnya orang itu memutuskan untuk, oke, aku mau join di gereja kamu. Jadi ya benar kata Kak Vina ya, bahwa memang Tuhan itu menggunakan orang lain untuk menyembuhkan luka rohani kita. Kalau dalam hal ini mungkin Tuhan menggunakan komsel, teman-teman komselku yang lain juga untuk menyembuhkan luka rohaninya dia. Dan saat itu ketika aku dengar dia ngomong seperti itu, wow, aku sampai bilang ke Tuhan, Tuhan ini sih luar biasa. Kalau misalnya yang namanya melayani Tuhan dan apa yang aku dapetin adalah hal seperti ini sangat-sangat worth it buat aku sih.
Seperti itu sih, Kak Vina. Oh, so good. Berarti Iya. Vera kalau Yes. balik lagi ke 14 tahun itu, jadi aku penasaran jadi. Jadi apa yang Tuhan tunggu selama 14 tahun? I don't know. Bukan 40 tahun kayak bangsa Israel ntar saya. Apakah ada sesuatu yang memang Tuhan sedang bicarakan yang apa? Something he wants you to do yang dia tunggu 14 tahun? Aku juga nggak tahu ya sampai Oke. sekarang. Kayak jadi waktu itu udah kayak ke gereja juga nggak ke gereja. Terus kalau mau ke gereja juga Oke. Tuhan nanti ya tunggu aku lebih suci sedikit ya sampai ke pending 2 tahun nggak ke Oh, gereja. I see. Oke. Tapi sekarang you're sudah melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan. Sudah ditarik kembali dengan paksa. Oke. Oke, I was just checking. Iya, Tuhan itu maha sabar, dan oleh karena itu buah roh kesabaran itu kan karakternya tuh, semua buah roh itu kan karakternya Tuhan sebenarnya. Jadi Yes. untuk bisa sabar itu karena Tuhan sangat sabar. Dan dia akan he will wait. Kalau kita dengar cerita-cerita romance di mana seseorang itu bisa menunggu pasangannya, dia menunggu untuk sampai hatinya luluh atau apapun itu, dia menunggu, dia dengan sabar menunggu. That's God. Dia tidak memaksa, dia dengan lemah lembut akan convict us. Tapi kalau udah kena, kalau udah terconvict by God, itu keras sih. we need to be able to hear. Thank you so much for that, Vera. Dan sebenarnya sebagai orang Kristen, orang percaya, it's so important untuk kita ingat bahwa seberapa lama kita di dalam Tuhan, our spiritual growth itu tidak tergantung berapa tahun, berapa lama kita sudah menjadi orang percaya. Tidak tergantung kepada saya sudah 15 tahun, 20 tahun dalam Tuhan. Karena ada banyak orang yang 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun dalam Tuhan, tetapi masih banyak luka, masih banyak belenggu di mana orang itu belum bebas, ya, dan bisa they can be 40-year-old, 50-year-olds, udah 60 tahun mungkin, they're the elderly, dan masih terbelenggu oleh rasa sakit dari I don't know whether it's divorce, whether it's from pastor, dari penatua gereja, apapun itu, tapi bisa membawa rasa sakit itu bertahun-tahun lamanya. Dan jadi ke pertumbuhan rohani kita itu bukan tergantung, itu bukan indikator kalau kita sudah lama di gereja. It's not. So our spiritual growth itu bisa ketahuan dari how we submit to God. Bagaimana kita berserah kepada Tuhan ketika Dia sedang menjamah hati kita, ketika Dia sedang point kepada kita, this is what you need to do. You need to forgive this person. You need to be generous with your money. You need to trust in me, dan you need to be able to wait. Kamu harus bisa menunggu sampai waktu yang saya tetapkan. You need to be able to wait. So bagian-bagian hal ini di mana kita bisa berserah kepada Tuhan. Ketika kita memilih untuk berserah kepada Tuhan, that's your spiritual growth. Di situ kita mengalami pertumbuhan rohani, bukan dengan berapa lama kita ada di dalam gereja. So it's very important for us to remember we want to grow together, dan ketika Tuhan mulai memperlihatkan di dalam hati kita, are we gonna follow? Apakah kita akan mengikuti tuntunannya,
apakah kita akan berserah kepada kehendak Tuhan, bahwa Tuhan berkehendak untuk kita titik. Dan setiap orang prosesnya beda-beda. Dan saya ingat untuk saya secara pribadi, untuk saya bisa mengampuni ibu saya itu bertahap-tahap ya, dan Tuhan sangat sabar. Dia memberikan saya begitu banyak tahun-tahun untuk saya melalui rasa sakit, proses the trauma, proses everything. Dan akhirnya Tuhan tunggu 6 tahun kemudian untuk membawa my mother back into the picture. Yang tadinya nggak ngomong 5 tahun, 6 tahun nggak ngomong, sama sekali nggak ngomong. Dan akhirnya Tuhan bawa kembali my mom back into the picture. Dan ketika Tuhan membawa kembali my mom, itu juga nggak langsung, oh, we're best friends, gitu. Enggak. Itu pun juga perlu waktu di mana I have to be able to trust her. Saya harus bisa, trust kalau dia tuh adalah orang yang aman. Dan itu kan mulai bertahap-tahap. Dia nggak langsung masuk ke dalam lingkaran kecil saya yang di paling dalam. Dia akan tetap di luar dulu sebentar. And then if I see I can trust her, okay, she's gonna move closer. And if I can see I can trust her again, okay, she can move a little bit closer. So saya tidak menutup hati, tapi pada waktu yang sama, pada saat yang sama, saya juga berhati-hati. Apakah ini aman? Karena that's all I need. That I need to be safe. I need to feel like I'm safe with her. Dan setelah beberapa tahun kemudian, Tuhan benar-benar sabar sekali. He really is patient. Tuhan pelan-pelan restore my relationship with my mom. Dan mulai ngomong, mulai ketemu, mulai ada hubungan lagi. Walaupun hubungannya it's not perfect, sampai sekarang it's not perfect, tapi at least ada hubungan, ya. Walaupun dengan keterbatasannya my mom, at least there is still a relationship. And I remember barusan 3 weeks ago, 3 minggu yang lalu, my mom ke Amsterdam. Jadi dia ke Belanda untuk ada kawinannya my cousin. Jadi saya ada waktu untuk kesempatan untuk spend time sama my mom. Dan saya ingat waktu at the very end of the day, waktu mau pamitan, dan my mom nganter sampai depan hotel so that I can walk to the station, ke stasiun kereta. Dari hotelnya saya bisa tinggal jalan aja. Jadi my mom nganter sampai depan hotel and then I would go, right? Jadi udah pamitan, "Hi, bye mom, bla 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 bla." Terus pas I was gonna walk to the station, aku benar-benar ngerasa that the Holy Spirit told me, "Ayo kamu minta foto sama your mom." And to me, it's like, oh, I don't need a picture with my mom. Dan saya orangnya senang sekali foto bareng my friends ya. Jadi it's my love language sebenarnya. Kalau saya senang banget dengan momen ini, saya ingin capture momen ini dalam foto, dan saya senang post kayak, oh, this was so much fun gitu. Tapi waktu sama my mom, waktu pertama kali ketemu lagi tuh, I don't want her. Saya malah protes kalau ada yang foto terus aku di dalam foto itu bareng sama my mom. Aku malah protes. Saya kan nggak minta di foto gitu loh. Jangan, I'm not with her gitu. We're not okay gitu. But this time, dan itu pun orang lain yang foto ya. But this time the Holy Spirit asked me to take a picture with her. Dan itu, aduh, rasanya benar-benar harus merendahkan hati saya, merendahkan ego saya. You know what? I'm gonna show her that I love her. Dan I asked her, "Mom, can yuk kita foto bareng yuk." And she was so happy. She was so happy, like, "Oh, kita foto di sini." And then I remember going home. Aku langsung nangis, with my husband because I felt something shift in me. Ada sesuatu yang lepas, pelan-pelan lepas gitu dari in my heart. Bahwa saya mulai bisa mengasihi dia lebih lagi this time. Karena saya mulai ngelepasin my bitterness, my anger towards her. Dan saya mulai ngelepasin, dan I felt
I felt free. Saya merasa lebih bebas setelah melakukan hal simple. It's so simple, cuman foto bareng aja. So simple, but I felt itu big deal banget for me. Dan aku ingat Tuhan, He was just telling me that you're free now. You're free. And I was like, Lord, thank you. Thank you, thank you, thank you. You want to use me. Engkau ingin memakai saya, kehidupan saya, untuk memberkati banyak orang, and I know my healing and my restoration is so important. Tuhan menganggap itu sangat penting karena ada begitu banyak orang-orang lain yang akan dijamah dengan pelayanan, whether it's Ladini or whatever it is, that God wants to use you. And so when I say that, ini benar-benar dari pengalaman saya sendiri juga, yang saya juga lalui, and it's a beautiful process. Dan even if it takes years, kalau itu akan makan waktu banyak, Tuhan nggak apa-apa. Tuhan akan menunggu. Dan dia tahu kalau kesembuhan kita itu worth it. Dia tahu kalau kebebasan kita itu worth it untuk ditunggu selama itu. So that we can be free, so that we can love our neighbors. Whether it's family, church, pastor, luka terdalam kita, ya, Tuhan peduli dan Dia ingin kita bebas. So that's my little, I wanted to share that with you. I forgot to share it with this group, karena I shared with the English group kemarin juga waktu Leni membagikan kesaksiannya, merendahkan hatinya untuk meminta maaf to her friends. So I think God is in the business of healing. Dan Dia ingin kita bebas. So, all right, we have around 15 minutes, kira-kira 15 menit lagi. Ada yang mau bertanya atau menambah, menanggapi, as one said it before? Please let me know how what you would love to share. Then, if you are, I see you, Dreamy, that you're driving. She's driving, so that's totally okay. Kalau yang lain juga nggak bisa unmute, that's fine. But just let me know if you want to ask a question. Kita bisa sama-sama, we can discuss it. Yeah. Okay. Any other tambahan mungkin? Untuk Nila, untuk Lovia, just in case you can unmute. Saya ingin juga memberikan kesempatan Lestika mungkin. If you are, if you have something you want to share atau ingin ditanyakan, silakan ya. It's okay, nggak harus on cam. Nothing, not yet. Okay, let me know. Let me know when you do. Ada pertanyaan follow up mungkin dari Vera atau Ruth? Vera atau Runi? Aku lihat Ru juga. Aku lihatnya Ru. Oke, mirip-mirip. Oke, Vera, go ahead. Anyway, Kavina, aku juga kemarin, tadi sih aku lihat yang English version, and I'm so blessed with Lenny. Ya, dengan dia, wow, aku mengalami hal yang sama. Wow. Okay. Dan ya semoga ada reconciliation ya with my friends itu sih. Iya, iya. Oke, iya, karena ya lagi-lagi di masa beratnya juga nih sebenarnya sih sekarang, ketika tadi aku nonton, aku wow, I feel it. Yeah. Dan I don't know, mungkin aku udah bikin ini nanti mungkin sebagai that's nggak kelihatan. Oke. Ini kayaknya semacam journaling yang yes, aku lihat. Iya. Ya mungkin ya, semoga ini bisa jadi semacam ya ajakan untuk reconciliation ya. Iya. Dan you know what, Vera, untuk kamu bisa dengerin pimpinan Tuhan itu sudah anugerah for you to feel, oh saya perlu melakukan ABC. Itu udah anugerah dari Tuhan. Dan ketika kita melangkah, is for your freedom. Ini untuk kebebasan Vera. Ini untuk kesembuhan Vera. Jadi pihak si temennya Vera itu terserah Tuhan, Roh Kudus, bagaimana Dia ingin mengubah hati your friend. Dan sometimes, and ini
bukan cuman 1-2 orang ya. Kadang-kadang dengan kita melangkah dengan iman untuk pursue reconciliation, untuk kita pursue pengampunan, kadang-kadang bisa lebih berantakan. Dan itu sudah sering terjadi, lebih berantakan, orangnya tidak bisa menerima, orangnya nggak tahu harus ngapain, akhirnya defensif, akhirnya mengkritik karena dia juga jadi vulnerable kan, ini aduh what do I do gini, akhirnya dia defensif dan mulai protect themselves, jadinya lebih bukannya reconcile tapi menjadi lebih tertutup. That can happen, dan itu pilihan orang tersebut, but you step out when you are, kalau Vera mengambil langkah itu for your freedom. It's for your healing. Dan Tuhan tetap bisa pakai Vera justru even more because you already took this step of faith. Thank you. Okay. May I ask one question? Yeah, of course. Oke, di sini kan aku udah lihat ya di halaman 79 kan yang tadi Kak Vina juga sempat mention ya, taste and see, kecaplah dan lihatlah. Yeah. Why must taste and see? Kalau kita ngelihat makanan kan we see and taste. Tapi di sini kebalik ya. Iya. Karena di sini see-nya, that's a good question. Di sini see-nya bukan hanya kita ngelihat dari luar atau sebagai observation, tapi see-nya itu sebagai kayak wah, aku ngerti gitu. I see now, I get it now. Aku ngerti kenapa orang bilang martabak manis komplit itu enak. Akhirnya aku ngerti kenapa itu enak. Atau wow, durian itu ternyata wow, hebat sekali. Durian itu ternyata enak banget. Ngerti, I get it now. Itu maksudnya see. Jadi bukan hanya kalau hanya melihat saja, I can see ada martabak manis komplit. I can see. Tetapi ketika I taste it, ketika I bite, saya menggigit martabak itu, saya mengunyah martabak itu, di situ my brain mulai bisa melihat, mulai ngerti, oh, makanya orang seneng pesen martabak pecenongan. That's why they love to order this. I get it now. I know now kenapa ini toko laku. I get it. Karena enak sekali. So that's the see. Dan kebanyakan untuk orang-orang yang hidup atau tumbuh di dalam gereja, mereka bisa banyak melihat orang pelayanan, melihat orang lain punya hubungan dengan Tuhan, melihat bahwa oh sebagai orang Kristen kita harus baca Alkitab, kita harus doa. You can see, melihat, tapi until Anda merasakan, mengecap bahwa oh my goodness, Tuhan itu sangat-sangat sabar. Tuhan itu senang sekali to spend time with me. Oh, God actually looks forward to be with me. He loves me. Now I get it now. Kenapa orang ngebela-belain untuk baca Alkitab. I get it now. Kenapa orang ngebela-belain untuk melayani di dalam gereja. Aku ngerti sekarang. So that's the taste and see. Kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Dan that's the verse kan. Dimulai dengan Tuhan itu baik. And you need to see. We need to taste first. And I think that's something I can only pray. I can only pray that everybody here, semua ladies, bisa mengecap for themselves, bisa merasakan in their own personal life, dalam pribadi hubungan pribadi mereka dengan Tuhan, that you can taste that He really is good. Dan kalau misalnya kita ingat lagi Vera di Kejadian, apa yang ular itu, apa yang setan katakan kepada Hawa, bohong pertama yang disampaikan adalah, kebohongan pertama yang pertama kali disampaikan adalah, apakah benar Tuhan mengatakan, apakah benar, is it true
But if you've never tasted God's goodness, kalau kita nggak pernah merasakan, menyicipi God's goodness, kita gampang untuk, oh you know what, iya Tuhan mungkin nggak mau kali saya menikah. Tuhan mungkin nggak mau saya begini. Akhirnya kita terpengaruh dengan apa yang dunia katakan, apa yang musuh ingin kita mempertanyakan kebaikan Tuhan. But if you taste it already, kalau kita sudah pernah merasakan, actually we can say, actually enggak, I already tasted. Saya sudah tahu Tuhan itu baik, dan bukan tahu saja, but I already experience it. Saya tahu dan saya nggak bisa dibohongin lagi. Saya nggak bisa dibohongin apakah benar Tuhan itu baik, apakah benar Tuhan tidak ingin memberkati kita. We can actually counter that karena kita sudah pernah merasakan, dan kita tidak akan tergiur oleh apa yang ditawarkan oleh dunia, kebaikan yang ditawarkan oleh dunia, karena kita sudah pernah menyicipi yang asli. Ya, kalau misalnya kita makan apa ya, makanan yang bisa di-compare, yang benar-benar enak, terus yang versi apa versi KW. Trying to think of a good comparison. Okay, help me with a good food comparison. Vera, kamu suka makan apa? Your favorite food apa? Donat. Donat. Okay. Oh iya, donat. Aku lupa kamu suka donat ya. Iya. Oke. Maybe kalau nasi Padang kali ya di Indonesia dengan di let's say Singapura udah beda. Yeah, there we go. Okay. Nasi Padang, kalau if you already taste nasi Padang yang original, yang paling enak menurut kamu, yang is the best of the best. Terus di Singapura atau di Malaysia, terus kita ditawarkan, oh ini nasi Padang nih, enak nih. Terus kita udah lihat kayak, that is no way nasi Padang kayak gitu disajikannya. Dari penyajiannya udah salah gitu kan. Kita udah lihat, that's not how you do it. Warnanya udah salah. There's no way aku akan tergiur, oh my gosh, I need to try this, karena kayaknya kelihatannya enak banget. No, it's not, because you already know, you've already experienced nasi Padang yang seharusnya seperti apa. So I think that's why taste and see is so important, for you to experience it yourself, dan kamu nggak gampang tergoyah in that sense. Ya, dan ya kemarin kita bagikan apa ya? I shared this example yesterday. Di sini ada yang pakai braces nggak? Yang pakai behel gigi. Terus setelah behel itu dilepas, kita biasanya dikasih retainer. Jadi dari plastik, terus kayak untuk kita pakai dalam bentuknya kayak bentuk gigi kita, casing gigi kita, terus kita pakai, terus for the whole night ya. Jadi kita tidur pakai retainer. Kenapa? Karena gigi kita selalu goyang. Without us knowing, kita ngunyah, kita makan buah, kita makan apapun itu, gigi kita tuh geser sedikit banget. Dia nggak drastis, tapi sedikit dia geser. Jadi retainer itu membantu posisi gigi kita untuk tetap di posisi yang benar. We already paid so much money, kita udah bayar mahal untuk braces begini, dan we need to maintain it dengan retainer. The same for our hearts. Kita perlu untuk percaya bahwa Tuhan itu baik. Kita harus percaya bahwa Injil, kabar baik Yesus, bahwa Vina, kamu tidak bisa mendapatkan kasih dari Tuhan with your good works, dengan perbuatan baik kamu. Even while on your worst day, Tuhan Yesus mati untuk kamu. Ya, so Jesus will die for you even on your worst day. Di Roma 5 dikatakan bahwa waktu
kita masih berdosa, Tuhan Yesus mati untuk kita semua. Dia memberikan hidupnya untuk kita. Jadi itu Injil yang saya harus tetap kalibrasi hati saya setiap hari ketika saya mulai goyang sedikit, ya, mulai berpikir lain bahwa oh saya perlu melakukan perbuatan baik supaya Tuhan mengasihi saya. Saya bisa dengan gampang sekali berpikir seperti itu. Oh, Tuhan nggak menjawab doa saya. Oh, karena saya kurang ABCD, karena saya tidak melayani. Oh, karena saya hari ini belum membaca Alkitab. Seperti perbuatan baik saya, seperti kasih Tuhan itu tergantung kepada perbuatan baik saya. Injil tidak mengatakan seperti itu. Injil mengatakan bahwa while we were still sinners, ketika kita masih berdosa, Tuhan Yesus memberikan hidupnya kepada kita. And so I need to recalibrate my heart. Posisi gigi saya harus balik lagi ke dalam posisi Injil. Bahwa saya sudah diterima, saya sudah dikasihi oleh Tuhan through Jesus Christ. Dan ini adalah sesuatu yang kita harus lakukan setiap hari, kayak pakai retainer gigi. Karena without it, kita pasti akan tergiur dengan apa yang dunia katakan di sini di halaman 84. Ada hal-hal yang dapat menggoyangkan posisi kita, yaitu perkenan dari sesama manusia, ya kan, keberhasilan profesional, kekuasaan dan pengaruh, keluarga dan identitas suku. Semua hal ini berfungsi sebagai kepercayaan fungsional di dalam hati kita, bukan apa yang telah Kristus lakukan. So it's very important for us untuk balik lagi kepada Injil. Apa yang Yesus sudah lakukan, saya sudah diterima, saya sudah dikasihi, saya sudah dibebaskan. Ya, ketika kita giginya mulai goyang lagi, put it back into original position, ke posisi semula. Dan posisi semula kita ada di dalam Injil, ya. So that's very very important untuk kita ingat, karena tanpa kita berusaha, ladies, gampang banget untuk kita lupa lagi, gampang sekali untuk kita tergiur dengan apa yang dunia tawarkan. It's so easy tanpa kasih karunia Tuhan. So that's important for us to remember. Thank you, Lord, for your grace. It's by your grace. Kalau saya masih mengasihi Yesus, ini karena kasih anugerah dari Engkau, kasih karuniamu. It's only because of your grace. I still believe in God. It's because by your grace. Tanpa kasih karuniamu, Tuhan, saya sama aja sama orang-orang di luar sana yang masih mencari arti kehidupan. Saya mungkin bisa mencari arti kehidupan melalui hal-hal yang lain. But because of your grace, karena kasih karunia Tuhan, saya berada di tempat yang benar. I am already loved. Yeah? So let's close in prayer and we will dismiss. Lord Jesus, thank you for today. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Injil kabar baik. Tuhan, biar hati kami dikalibrasi setiap hari untuk terus balik ke posisi awal, posisi semula, yaitu kami sudah dikasihi, kami sudah diterima, we are loved and we are accepted in Christ Jesus. Dan oleh karena itu kami bisa melayani, oleh karena itu kami bisa mentaati firman Tuhan, bisa mengampuni, bisa mengambil langkah iman, karena kami sudah diberkati, kami sudah diterima. So thank you, Lord, biar kami hati kami terus diubahkan, biar kami terus bisa merasakan kasih Tuhan, untuk mengecap dan melihat bahwa Tuhan itu sungguh baik. Tuhan sungguh lebih baik dari apa yang dunia tawarkan, dari apa yang keberhasilan dapat menawarkan. So we thank you, Lord Jesus. Help us to see that you are more beautiful, bahwa Engkau jauh lebih indah, jauh lebih superior dari hal-hal di dunia ini. Thank you, Lord. I pray for each of the ladies here dalam perjalanan kami untuk mendapatkan kebebasan, untuk mendapatkan kesembuhan yang dari luka-luka
dari gereja, Tuhan, specifically for church hurt, if we're dealing with church hurt, Lord Jesus, we ask that you would heal us. Engkau yang menyembuh, Engkau adalah penyembuh, dan Engkau yang akan membebaskan kami agar Engkau bisa, that you can use us, Lord. Engkau bisa memakai kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu, memberkati orang-orang di sekitar kami. So thank you, Lord. I bless these ladies. I bless their dreams. I bless their jobs. I bless their families. Engkau terus beserta dengan kami, Tuhan. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.